Jumpa lagi dengan saya. Ya, cukup lama juga ya nggak bikin video untuk di-sharing. Kali ini saya akan berikan video tutorial untuk perbaikan alat ukir yang saya rakit. Pada kondisi normal, alat ukir akan bekerja dengan baik. Seperti ini, saat di-on-kan pisaunya ini akan memanas. Satu misal terjadi kendala, misalkan tidak bisa hidup sama sekali atau bahkan sampai MCB-nya ngetrip, jeglek. Nah, kita akan lakukan pemeriksaan. Pertama, kita cabut semua colokan yang ada. Ini semua colokan ini kita lepas. Colokan yang ke alat ukir ini juga kita lepas semua. Setelah semua dilepas, pertama yang kita cek itu bagian sikring. Ini kita cek kondisinya. Ini kita buka. Nah, satu misal dijumpai kondisi sikring ini putus atau hangus, itu kita ganti dulu sikringnya. Ya, sikringnya itu kita ganti pakai yang baru. Jadi jangan dijumper pakai serabut kabel. Sikring itu memang dirancang untuk bisa putus. Nah, kalau diganti pakai serabut kabel, saat terjadi kerusakan itu sikringnya itu tidak bisa putus, dan itu berbahaya. Kalau tidak MCB-nya yang jeglek, ya kerusakan pada mesin akan semakin parah. Jadi saya sarankan untuk menggunakan sikring baru. Nah, sikring yang dipakai ini maksimal cukup 5 ampere saja, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti tidak bisa putus, bisa menyebabkan kerusakan yang cukup fatal. Setelah sikring kita ganti, nah lalu kita siapkan chargernya ini. Ya, charger yang biasa dipakai untuk kipas itu, charger 12 voltnya ini kita siapkan. Kita cocokkan di listrik. Nah, sudah nyala. Lalu kita colokkan di titik ini, di bagian ini. Nah, itu ada soket DC. Kita cocok di sini. Maka kipas akan berputar. Lampu ini nyala. Nah, lampu depan ini juga nyala, tapi yang ini padam. Ya, ini mesin pada kondisi normal. Jadi saat mesin kita ini kondisinya normal, saat itu kita kasih tegangan 12 volt, lampu depan akan menyala. Saat pengatur panasnya ini kita putar, akan ada perubahan itu di lampu yang itu. Makin kita putar ke kanan, dia akan makin meredup. Saat diputar ke kiri,
dia akan semakin terang. Ini kondisi yang terjadi pada mesin kondisi normal. Saat diputar-putar ada perubahan itu, dari terang ke redup, dari redup ke terang. Ini artinya mesin dalam kondisi normal. Lalu bagaimana keadaannya jika posisi mesin kita ini dalam keadaan rusak? Nah, nanti saya jelaskan pada lanjutan video berikutnya. Nah, untuk membuat simulasi mesin ini kondisi rusak, sengaja salah satu komponen utama ini saya ganti pakai komponen yang rusak. Langkahnya ya sama seperti tadi. Ini chargernya kita colokkan. Nah, tanda-tanda bahwa mesin kita ini mengalami kerusakan. Ini saat chargernya ini kita tancap, lampu itu tetap menyala dan kipas juga tetap menyala. Tapi lampu yang di depan ini dia padam, ini nggak mau nyala. Artinya ada komponen utama yang rusak. Nah, untuk mesin ini memang saya upayakan, saya rancang untuk kerusakan di satu titik saja, tidak menjalar. Langkah selanjutnya ini kita lepaskan pendinginnya ini. Kita buka keduanya ya. Ini juga. Nanti untuk melakukan perbaikan kita nggak perlu bongkar-bongkar kabel, nggak perlu bongkar PCB. Pada kondisi mesin ini rusak, saat pengatur panas ini kita putar-putar, ini lampu ini, nah lampu yang di dalam ini terangnya nggak akan berubah, dia akan menyala terang terus. Untuk langkah awalnya, nah ini kita lepaskan komponen yang ini dulu ya. Kita lepaskan salah satu solderannya. Nah, ini sengaja saya rancang untuk bisa disolder dari atas untuk memudahkan perbaikan. Nah, saat kaki salah satu komponen ini dilepas, lampunya ini akan padam. Dan lampu di depan ini akan kembali menyala. Kalau sudah, perhatikan lampu ini kondisi padam. Lalu kita tempel lagi. Coba kita tempel ke posisinya lagi. Nah, dia menyala redup. Ini juga menyala redup. Lampu depan juga nyala. Artinya MOSFET yang ini baik-baik saja, dia tidak rusak. Nah, kita lepas lagi.
Terus kita ganti yang satunya ini, kita tempelkan lagi. Nah, saat ini kita tempel lampu yang ini kembali menyala terang, dan lampu yang di depan ini padam, lampu merahnya ini padam. Nah, artinya komponen bagian ini rusak dia itu. Jadi komponen ini harus diganti. Jadi sudah ketemu ya komponen yang rusak itu yang ini. Ini nanti akan kita ganti. Nah, untuk posisi resistor ini kita kembalikan ke posisi semula. Kita akan solder kembali. Pastikan tersambung dengan baik ya. Keduanya ini. Lalu komponen yang rusak itu kita lepas. Saat komponen yang rusak ini masih terpasang, dia ini akan menyala terang. Dan yang di depan padam. Ini kita panaskan ini, kita ambil obeng, masukkan di lubang ini sedikit saja, biar tidak panas kita megangnya. Lalu kita panaskan bergantian ini. Ini cara melepas MOSFET dengan mudah dan tangan kita nggak kepanasan. Nah, saat MOSFET yang rusak ini kita lepas, lampu di bagian ini akan meredup dan lampu yang di depan sudah menyala. Saat kita putar, pengatur panasnya kita putar, itu juga ada perubahan nyalanya itu. Nah, selanjutnya untuk komponen yang rusak ini dibuang saja dan kita ganti dengan komponen yang baru. Nah, sebelumnya ini sisa-sisa timah yang ada ini kita rapikan dulu nih. Kita bersihkan agar hasil solderannya nanti bisa rapi. Sudah itu MOSFET penggantinya ini kita pasang ya. Kita baut dulu ya untuk memudahkan penyolderan. Nah, ini kita baut. Nah, carikan posisi yang bagus. Sudah itu kita tekan kakinya biar lebih nempel. Ya. Lalu kita solder. Usahakan nyoldernya rapi, timahnya jangan terlalu berlebihan. Nah, setelah itu kita lepas baut penguncinya. Nah, ini mesin kita sudah normal ini, lampu depan menyala, ini juga sudah bisa terang redup ini saat diputar. Artinya mesin kita ini sudah sehat. Selanjutnya untuk pengetesan, kita cabut, kita pasang kembali colokannya yang untuk ke listrik itu.
kita siapkan bolam pijar ya, kita tancapkan di sini. Nah, ini kita langsung pakai listrik. Ini untuk chargernya ini dilepas ya, sudah nggak dipakai lagi. Selanjutnya ini kita cocokkan ke listrik. Nah, ini sudah nyala. Untuk pengetesan ini ya, kita konsletkan konektor yang ada di jack itu pakai obeng ya, hindari sentuhan langsung soalnya ini nyetrum. Nah, oh kok nggak nyala, ini berarti ada solderan yang kurang bagus ini. Ya, kita coba solder ulang dulu. Oh ya, coba lagi. Nah, ini artinya mesinnya sudah normal. Bisa kita cucuk pakai obeng atau kita pakai colokan yang di alat ukurnya itu. Nah, pakai colokan yang di alat ukurnya itu tesnya kita. Nah, nah, ini artinya mesin kita sudah kembali sehat. Cara ini juga bisa dipakai buat tes saklar ini, kondisinya masih bagus atau enggak. Itu bisa kita pakai bolam ini. Nah, artinya mesin sudah siap dipakai kembali. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai ini kita lepas semua lagi dan kita pasang kembali pendinginnya.
Setelah semua pendinginnya terpasang, alatnya ini sudah bisa dipakai kerja lagi. Dan juga satu misalkan di bagian dalam ini sudah tampak berdebu, debunya sudah tebal, ini mohon dibersihkan ya, disemprot pakai angin ya, disemprot pakai angin. Kalau sudah bersih ditutup kembali. Juga untuk bagian kepala alat ukirnya ini, kalau sudah tampak kotor bergerak, ini harap juga dibersihkan. Nih kita lepas, ini kita buka. Nah, jadi bagian ini kalau sudah kotor, ini kita bersihkan. Kita gosok pakai amplas halus, amplas nomor 1000. Bagian ini sama bagian yang nempel di sini nih. Nah, bagian belakang ini kita bersihkan keraknya agar mesinnya awet, sebab panasnya bisa mengalir sempurna. Nah, kalau untuk setelah pakai, habis pemakaian dan tidak disimpan dalam waktu agak lama, itu bisa kita tetesin oli di bagian ini biar dia nggak berkarat. Ya sudah cukup, barangkali ada yang kurang jelas bisa langsung hubungi saya nanti. Oke, sekian, terima kasih.